Sania. Halo, saya Suhesti. Halo, saya Seva. Kami kelompok 2 akan menayangkan video tentang sejarah dinasti Umayyah. Cekidot! Yang pertama, sejarah pembentukan dinasti Umayyah. Di sebuah kota Damaskus, Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, biasa dikenal dengan panggilan Muawiyah I, mendirikan dinasti Bani Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, berasal dari suku Quraisy bin Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinasti tersebut. Bani Umayyah adalah sebuah nama yang diadopsi dari nama salah seorang tokoh kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdul Asyam bin Abdul Manaf bin Abdul Quraisy al-Quraisy al-Amawiyah. Nama sukunya berasal dari kakek Abu Sufyan, Umayyah bin Abdul Asyam. Dalam ini berlanjut tanpa henti sampai tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi sebagai seorang gubernur Syam pada masa Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abdul Sufyan merupakan politisi yang sangat handal. Berbagai pengalaman politiknya juga mengantarkan dirinya mengambil alih kekuasaan dari genggaman keluarga Ali bin Abi Thalib. Pengaruh Muawiyah bin Abi Sufyan memuncak selama pemerintahan Utsman bin Affan. Pada saat itu, Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur Damaskus selama 20 tahun. Menurut pada masa pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya tiga, yaitu Khawarij yang keluar dari barisan Ali umat Islam, menjadi terpecah menjadi tiga golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Dengan demikian berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulai kekuasaan Bani Umayyah dalam semangat politik Islam. Kekuasaan Bani Umayyah berbentuk pemerintah yang bersifat demokratis berubah menjadi monarchiatis, yaitu kerajaan turun-menurun. Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Peristiwa tahkim berdasarkan sejarah yang kita pelajari ialah berlaku perebutan kekuatan antara Ali dan Muawiyah. Dengan perundingan antara mereka berdua telah diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari bagi pihak Ali dan Amr bin al-Ash bagi pihak Muawiyah. Kedua-dua perundingan telah setuju untuk memecat Ali dan Muawiyah. Menurut sejarah lagi, Amr bin As dengan kelicikannya mampu memperdayakan Abu Musa yang digambarkan sebagai seorang yang lalai dan mudah tertipu. Akibatnya, Ali terlepas dari jabatan khalifah. Oleh karena peristiwa tahkim sangat penting dalam sejarah politik negara. Islam adalah perlu untuk kita menyiapkan hakikatnya. Sebenarnya pada babak-babaknya di masa peristiwa ini telah disalah-tanggapi dan telah disalah-tafsirkan. Akibatnya timbul kesan buruk, yaitu menjatuhkan kedudukan dan martabat para sahabat. Peristiwa tahkim yang tersebar itu telah menjadikan sebagian sahabat sebagai penipu dan orang yang mudah terpedaya, dan sebagian yang lain dituduh sebagai perakus kuasa. Tujuh dengan meletakkan riwayat tahkim di atas neraca kajian dan penilaian. Dua perkara dapat diamati, yaitu pertama, kelemahan pada sanad, dan kedua, kegoncengan pada matan atau teks. Dari sudut sanad terdapat dua perawi yang diakui keadilannya, yaitu Abu Miknaf Lut bin Yahya dan Abu Janab al-Qalbi. Abu Miknaf seorang yang daf'i. Al-Bukhari dan Abu Hatim berkata, Yahya bin al-Qatan mendaifkannya. Utsman al-Darimi dan al-Nasya mengatakan dia daif. Ada tiga perkara yang dikesani pada matanya. Pertama, berkaitan dengan perselisihan antara Ali dan Muawiyah yang menjadikan puncak kepada peperangan antara mereka berdua. Kedua, persoalan jawatan Ali dan Muawiyah. Ketiga, kepribadian Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin al-Ash. Latar belakang lahirnya dinasti Umayyah ialah dalam kondisi dan situasi di tengah-tengah terjadinya pertentangan politik antara golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Jami'iyah, dan golongan Jubair. Dari pertentangan politik antar golongan itu, kelompok Bani Umayyah yang dipelopori Muawiyah muncul sebagai pemenangnya, yang selanjutnya berdirilah pemerintahan Daulat Bani Umayyah. Corak politik suatu negara umumnya akan dipengaruhi oleh latar belakang berdirinya negara yang bersangkutan dan dipengaruhi oleh situasi saat berdirinya negara tersebut.
Daulat Bani Umayyah yang lahir dikelilingi oleh musuh-musuhnya dari berbagai golongan. Maka kebijaksanaannya, politiknya menggunakan pendekatan keamanan atau militer agar kekuasaannya menjadi korban dan berwibawa. Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia adalah kepala angkatan perang yang mula-mula mengatur angkatan laut, dan ia pernah dijadikan sebagai Amir al-Bahar. Ia mempunyai sifat panjang akal, cerdik cendekia lagi bijaksana, luas ilmu dan siasatnya, terutama dalam urusan dunia. Ia juga pandai mengatur pekerjaan dan ahli hikmah. 10. Muawiyah bin Abi Sufyan dalam membangun Daulah Bani Umayyah menggunakan politik tipu daya, meskipun pekerjaan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ia tidak gentar melakukan kejahatan. Pembunuhan adalah cara biasa, asal maksud dan tujuannya tercapai. Muawiyah bin Abi Sufyan dalam membangun Daulah Bani Umayyah menggunakan politik tipu daya, meskipun pekerjaan itu bertentang dengan ajaran Islam. Ia tidak gentar melakukan kejahatan. Pembunuhan adalah cara biasa, asal maksud dan tujuannya tercapai. Abu Sufyan ini baru saja memeluk Islam dan tunduk kepada Nabi Muhammad saat Fathu Makkah. Meskipun begitu, Nabi Muhammad SAW tetap memerankan Abu Sufyan sebagai pemimpin Makkah. Pada saat itu, ketika seluruh penduduk Makkah merasa ketakutan, Nabi Muhammad berkata bahwa siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia akan selamat. Artinya bahwa keberadaan Abu Sufyan adalah tetap pemimpin Makkah, meskipun ia tunduk kepada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Pada masa kepemimpinan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah tidak lagi sebagai pemimpin bangsa Arab. Dan saat itu, kepemimpinan Islam dan bangsa Arab tidak memperhatikan asal-usul kabilah dan kesukuannya. Proses rekrutmen pemimpin didasarkan pada kemampuan dan kecakapan. Meskipun Utsman bin Affan adalah dari keluarga Bani Umayyah, tetapi ia tidak pernah mengatasnamakan diri sebagai Bani Umayyah. Begitu juga Muawiyah bin Abi Sufyan, diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur Syria adalah karena kecakapannya. Ambisi Bani Umayyah untuk memimpin kembali muncul ketika mereka sudah mempunyai kekuatan besar. Dengan berbagai upaya, mereka menyusun kekuatan dan merebut kekhalifahan umat Islam. Usaha ini akhirnya berhasil setelah Hasan bin Ali mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal dengan istilah Ammul Jamaah. Selanjutnya, dinasti Umayyah memerintah dunia Islam selama sekitar 90 tahun atau 661 sampai 750 Masehi dengan 14 khalifah. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus dan melanjutkan perluasan wilayah Islam serta membangun sistem administrasi pemerintahan. Setelah Muawiyah, kekuasaan dilanjutkan oleh Yazid I yang pemerintahannya ditandai dengan konflik, termasuk perlawanan Husain bin Ali yang berakhir dengan Perang Karbala pada tahun 680 Masehi. Beberapa khalifah berikutnya seperti Muawiyah II dan Marwan I memerintah dalam waktu singkat dan menghadapi krisis politik. Masa kejayaan dinasti Umayyah terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid I, ketika wilayah Islam meluas hingga Afrika Utara dan Andalusia Spanyol, serta terjadi pembangunan besar-besaran. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dikenal adil, sederhana, dan memperhatikan kesejahteraan rakyat serta toleransi terhadap non-muslim. Setelah itu, beberapa khalifah berikutnya seperti Yazid II dan Al-Walid II memerintah kurang baik sehingga muncul banyak pemberontakan. Pada masa Hisham bin Abdul Malik masih ada kemajuan budaya dan perdagangan, tetapi oposisi terhadap Umayyah semakin kuat. Akhirnya, pada masa Marwan II, gerakan Bani Abbasiyah berhasil mengalahkan dinasti Umayyah. Marwan II terbunuh di Mesir pada tahun 750 Masehi, yang menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Perkembangan ekonomi pada masa dinasti Umayyah. Ekonomi adalah satu-satu faktor yang paling penting dalam mempengaruhi proses pembangunan bangsa. Oleh karena itu, ekonomi suatu negara akan berdampak negatif pada proses pembangunan negara ini dibandingkan dengan di disiplin ekonomi lainnya. Sumbangan kekhalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi cukup sedikit. Namun, ada beberapa titik perselisihan di antara mereka mengenai ekonomi Islam. Itu termasuk perselisihan tentang prinsip-prinsip transaksi saham, murabahah, muzarahah, dan Alkitab Al-Raj yang ditulis Abdul Yusuf selama periode Yashim dan yang berfokus pada reformasi ekonomi.
Argumen di sumbangan ini diklarifikasikan sebagai argumen ekonomi yang cukup keras. 693 Masehi, Khalifah Abdul Malik membuat keputusan tegas untuk mencetak menggunakan uang di Damaskus. Sebaliknya, Hajjaj melakukan ketindakan yang sama pada tahun berikutnya. Masyarakat Arab sudah mulai membahas sistem perhitungan. Ide ini juga dipraktekkan di Irak, di Suriah, dan Yaman. Kebijakan yang diterapkan oleh Khalifah Abdul Malik memiliki dampak yang signifikan pada kondisi ekonomi saat ini. Seperti yang kita lihat, sebelum diimplementasikan, mata uang digunakan sebagai tukar dan dirham Romawi dan dinar Persia, yang masing-masing adalah dirham dan dinar. Jika tidak ada mata uang itu sendiri, itu tidak mungkin tidak dapat mempengaruhi nilai-nilai muslim di daerah sekitar yang cukup kecil. Selama pemerintahan Abdul Malik, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan disertai dengan kekayaan negara yang menurunkan karena korupsi dan manajemen yang salah telah meningkatkan standar hidup sebagai populasi. Kita dapat mengamati hal ini dengan melihat hasil panen pajak atau kharaj di wilayah Syam yang merupakan sekitar 1.730.000 dinar per emas per tahun. Ini mirip dengan apa yang dikatakan Haj Kennedy, yaitu tidak ada keraguan bahwa pajak surplus akan dikirim ke Kementerian Keuangan di Damaskus. Penurunan komunitas Bani Umayyah juga terlihat di bawah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Pertumbuhan ekonomi selama periode pemerintahan telah mencapai kekacauan. Setiap bagian literatur yang ada saat ini menegaskan bahwa kemiskinan, kemelantaran, dan kepapaan dapat dibahas selama periode kepemerintahan Khalifah ini. Tindakan yang diambil oleh Umar Ibnu Abdul Aziz dalam menerapkan hukum ekonomi adalah untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan dan tarif dengan niat untuk meminalkan distorsi yang ketidakadilan dalam penggunaan alat-alat tersebut. Dikatakan, perkembangan perekonomian pada masa pemerintahan dinasti Umayyah bertitik tolak di uraian di atas sudah mulai meningkatkan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Orang-orang yang berbuat jahat terhadap orang-orang musyrik tidak akan berbuat baik terhadap orang yang beramal soleh dan tidak akan melanggar hukum-hukum mereka. C. Masa kemajuan dan kemunduran dinasti Umayyah. 1. Pada masa kemajuan dinasti Umayyah, tindakan yang diambil oleh Umar Ibnu Abdul Aziz dalam menerapkan hukum ekonomi adalah untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan dan tarif dengan niat untuk meminalkan distorsi dan ketidakadilan dalam penggunaan alat-alat tersebut. Pertumbuhan ekonomi selama periode dinasti Umayyah, seperti yang terlihat dari pembahasan di atas, telah mulai meningkatnya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Orang-orang yang berbuat jahat terhadap orang musyrik tidak akan berbuat baik terhadap orang yang beramal soleh dan tidak akan melanggar hukum mereka. Adapun dalam bidang-bidangnya, 1. Bidang militer dan kekuasaan bidang sastra. Dinasti Umayyah berhasil menguraikan ekspansi dengan hampir menyamakan wilayah dengan Alexander Agung. Menurut Ahmad Syalabi, 3 front Bani Umayyah ditutup. Pertama, front memerangi invasi Romawi ke Asia Kecil dengan tujuan utama menangkap ibu kota Konstantinopel dan menstrafor pasukan pulau-pulau yang sedang diserang. Kedua, front tingkat Afrika tidak hanya membuka perdagangan dengan muslim lainnya, tetapi juga mempengaruhi dunia barat sebelum menuju Spanyol. Ketiga, sebuah front yang sangat besar mencakup wilayah ini menghasilkan 2 arah, yaitu operasi di jalur pertama bergerak dari utara ke daerah selatan dan barat Laut Cihun, sementara wilayah lainnya menutupi wilayah barat subbenua India. Kedua, bidang politik dan pemerintahan. Dalam bidang politik internasional, hukum Islam bertujuan untuk menekankan tindakan partai-partai serupa sering untuk melawan dinamika yang semakin kompleks dan administrasi negara dengan pembangunan nasional. Untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas, beberapa sekretaris juga membantu Khalifah Bani Umayyah, termasuk 1. Khatib ar-Rasyid yaitu sekretaris yang berfungsi menyelenggarakan administrasi dan menyurat dengan para pembesar setempat. Kedua, Khatib al-Kharab
yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. Ketiga, Khalif Al-Qudat, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat. Selanjutnya, bidang sosial dan budaya. Dalam kerangka keadilan sosial Islam, sudah ada hubungan yang mampan terhadap komunitas Muslim dengan negara-negara yang diketahui yang telah mengembangkan budaya maju seperti Persia, Mesir, Eropa, dan lain-lainnya. Ini mengarahkan pada munculnya penggabungan tradisi budaya Arab Turki di bawah bayang-bayangan Islam. Hubungan ini kemudian diikuti oleh munculnya kreativitas baru yang sangat berpengaruh baik dalam desain senior dan penelitian pendidikan. Periode dinasti Umayyah ini berlangsung selama 91 tahun dan melibatkan 14 orang khalifah. Banyak masalah telah muncul selama era dinasti ini, seperti di bidang administrasi, di mana banyak badan administrasi pemerintahan ini didirikan untuk menekankan dinasti Umayyah. Selain itu, banyak kebijakan insiden yang terjadi di masa itu, dan di antara lainnya, 1. Proses kekuasaan, 2. Pemberian wilayah, 3. Pembagian administrasi pemerintahan, 4. Kelompok keuangan, 5. Kelompok keteraturan, 6. Kelompok kehakiman, 7. Sosial dan budaya, 8. Bagian sastra dan seni, 9. Bagian seni rupa, 10. Bagian arsitektur. Kedua, pada masa kemunduran dinasti Umayyah, selain periode kemajuan yang disebabkan oleh Umayyah, ada juga periode kemunduran dan kehancuran. Hal ini ditandai dengan lemahnya sistem politik dan ekonomi karena banyaknya keluhan yang dihadapi warga negara, termasuk keluhan politik, ekonomi, dan lainnya. Namun ada beberapa alasan mengapa mundurnya dinasti Umayyah ini bisa terjadi. Pertama, khalifah dengan keyakinan sempurna, yaitu khalifah yang tidak menyebutkan kompromi atau kerjasama. Khalifah mendentang adalah mati. Sebagai contoh, pemerintahan Husain dan peserta Karbala, kisah ini menyoroti pentingnya mendidik generasi muda tentang Islam. Karena itu, selama periode pengusiran Umayyah ini, tekanan politik meningkat yang akhirnya mengakibatkan situasi yang tidak stabil dan keadaan dalam pemerintahan. Kedua, gaya hidup terpisah dari khalifah. Ini adalah semacam bias yang ada di masyarakat, seperti menyerah pada godaan dan kutukan yang menjadi faktor dalam kehancuran moral mereka dan juga dapat menyebabkan keuangan nasional yang tidak stabil. Tiga, banyak dari mereka untuk memberontak dari awal perang sampai akhir mengusuri Umayyah untuk mencegah kekuatan Bani Umayyah menjadi terlalu kuat. Pembebasan para pemberontak menghabiskan daya dan dana jumlahnya tidak sedikit. Keempat, beberapa tokoh-tokoh agama yang merasa kecewa atau tidak adil dengan kebijakan yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa pada masa dinasti Bani Umayyah. Hal ini disebabkan karena tidak berdasarkan dengan syariat-syariat Islam. Kelima, gerakan Syiah adalah gerakan-gerakan yang terkuat serta kaum yang memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Hal ini membuat dinasti Umayyah melemah dan hancur. Dengan adanya gerakan melalui kaum Syiah, ini dapat menghancurkan kekuasaan dari Bani Umayyah. Kekacauan yang dilakukan oleh kaum Syiah ini berdasarkan pada kebencian mereka terhadap Bani Umayyah dan rasa cinta terhadap mereka ke keluarga Ali bin Abi Thalib. Terus keenam, gerakan Karaji yang merupakan golongan kaum-kaum yang sudah tidak mendukung adanya Ali bin Thalib. Meskipun mereka tidak menyukai Ali, tetapi mereka lebih tidak menyukai kaum Bani Umayyah. Pemberontakan yang mereka lakukan itu di Kufah dan Bandar. Setelah itu, di mana pada tahun 750 Masehi, Bani Umayyah dikalahkan oleh Bani Abbasiyah yang bekerja sama dengan adanya Abu Muslim Al-Khurasani. Marwah bin Muhammad adalah khalifah terakhir dari dinasti Bani Umayyah yang melakukan perjalanan ke Mesir dan kemudian ditangkap lalu dibunuh. Dan kemudian akan ada periode waktu yang dikenal sebagai mundurnya atau hancurnya selama periode Umayyah. Selanjutnya, kita ke pendirian Umayyah di Andalusia. Nah, Andalusia merupakan salah satu komunitas otonom di Spanyol yang memiliki signifikansi internasional.
sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar dan luas, terbesar kedua dari 17 komunitas otonom di Spanyol. Nah, Andalusia memainkan peran penting dalam perekonomian, budaya, dan sejarah negara tersebut. Ibu kotanya adalah Sevilla, bukan hanya pusat administratif, tetapi juga menjadi salah satu kota terbesar dan paling ikonik di Spanyol, terkenal akan warisan arsitektur dan kebudayaannya. Selain nilai-nilai kemanusiaan, sejarah Andalusia juga memunculkan kekayaan budaya dan warisan arsitektur yang indah. Contoh yang terkenal adalah Alhambra di Granada, yang menjadi simbol arsitektur Islam yang paling indah dan menjadi tujuan wisata yang penting. Dalam Umayyah II di Andalusia berdiri pada tahun 756 Masehi setelah Abdurrahman Ad-Dakhil, keturunan Bani Umayyah yang lolos dari keturunan dinasti Umayyah di Damaskus, berhasil menegakkan pemerintahan yang merdeka di wilayah barat kekuasaan Islam di bawah kepemimpinannya, dan kemudian penerusnya seperti Abdurrahman III dan Al-Hakam II. Cordoba berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan politik yang termasyhur di Eropa. Kota ini menjadi simbol kejayaan Islam Barat dengan berdirinya perpustakaan besar, lembaga pendidikan, serta toleransi antar umat beragama yang tinggi. Jadi, dinasti Umayyah merupakan sebuah rezim pemerintah Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah yang berlangsung dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Kekhalifahan Umayyah atau dinasti Umayyah adalah kekhalifahan Islam kedua setelah pembubaran Khulafaur Rasyidin di Jazirah Arab. Dinasti Umayyah di Andalus adalah periode penting dalam sejarah Spanyol yang dimulai pada tahun 756 Masehi ketika Abdul Ar-Rahim I melarikan diri dari Konstantinopel adalah kekalahan pasukan Umayyah di Timur Tengah. Adapun tokoh-tokoh khalifah pada masa Umayyah II ada Abdurrahman I, sering disebut dengan Abdurrahman Ad-Dakhil, ada Hisham I, Hakam I, putra Abdurrahman I, Muhammad I, Munzir, Abdullah, Abdurrahman III, Hakam II, Hisham II, Muhammad II bin Abi Amir atau Hajib Al-Mansur, Sulaiman, Hisham II, Sulaiman, Abdurrahman IV, Abdurrahman V, Muhammad III. Baik, selanjutnya kita masuk ke sejarah singkat kekuasaan Islam atas Spanyol. Nah, Islam masuk ke Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ke dinasti Umayyah. Penaklukan ini dimulai pada tahun 711 Masehi ketika pasukan Islam dari Afrika Utara yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan mengalahkan Raja Visigoth Roderick. Penaklukan ini juga dibantu oleh Musa bin Nushair dan Tarif bin Malik. Setelah kemenangan tersebut, kota-kota penting seperti Cordoba, Toledo, dan Granada berhasil dikuasai, dan wilayah ini dikenal sebagai Al-Andalus. Keberhasilan penaklukan dipengaruhi oleh faktor internal seperti kekuatan dan persatuan pasukan Islam, serta faktor eksternal seperti kondisi politik Spanyol dan lemahnya konflik internal kerajaan Visigoth. Kekuasaan Islam di Spanyol berlangsung dalam beberapa periode. Yang pertama, pada tahun 711 sampai 755 Masehi, Andalus diperintah oleh para wali dan dinasti Umayyah di Damaskus. Yang kedua, pada tahun 755 sampai 912 Masehi, masa ini yaitu masa keamiran yang dipimpin oleh Abdul Ar-Rahman I yang mendirikan pemerintahan Umayyah di Andalusia. Yang ketiga, pada tahun 912 sampai 1013 Masehi, masa kekhalifahan di bawah Abdul Ar-Rahman III yang membawa kemajuan besar. Yang keempat, pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi, masa-masa kerajaan-kerajaan kecil seperti Muluk al-Tawif. Selanjutnya pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi, masa kekuasaan dinasti Murabihun dan Muwahhidun yang mempertahankan wilayah Islam di serangan Kristen.
yang selanjutnya pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi, masa terakhir kekuasaan Islam di Spanyol dengan pusat kekerajaan Granada hingga akhirnya jatuh pada tahun 1492. Jadi selama berkuasa, peradaban Islam di Spanyol mengalami kemajuan besar dalam bidang pengetahuan, budaya, arsitektur, dan kemudian memberi pengaruh penting bagi perkembangan peradaban di Eropa. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Abdurrahman Al-Nasir sangat mencintai ilmu pengetahuan dan berperan besar dalam perkembangan pendidikan Islam di Andalusia. Ia mendirikan Universitas Cordoba dan mengembangkan perpustakaan Cordoba. Universitas ini menjadi pusat ilmu pengetahuan terkenal di Barat dan mampu menyaingi universitas besar seperti Al-Azhar di Kairo dan Nizamiyah di Baghdad, serta menarik mahasiswa dari berbagai wilayah termasuk Eropa. Selanjutnya, kemajuan Islam di Spanyol terjadi di beberapa bidang utama. Yang pertama, filsafat, yaitu Cordoba menjadi pusat filsafat dengan tokoh seperti Ibnu Majah dan Ibnu Tufail yang menulis karya terkenal, yaitu Hayy Ibnu Hajjan. Yang kedua, sains, yaitu berkembang dalam bidang kedokteran, matematika, kimia, dan astronomi, dengan tokoh seperti Abbas Ibnu Firnas, Ibnu Sina, dan Ar-Razi. Yang ketiga, fikih, yaitu mayoritas mengikuti mazhab Maliki dengan ulama terkenal seperti Ibnu Hazim dan Ibnu Rushd yang menulis kitab Bidayatul Mujtahid. Yang keempat, musik dan seni, yaitu berkembang pesat dengan tokoh terkenal Ziryab. Yang kelima, bahasa dan sastra, yaitu bahasa Arab menjadi bahasa administrasi dan berkembang melalui para ahli seperti Ibnu Sayyidi. Selanjutnya, faktor kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Andalusia. Yang pertama, dukungan dari para penguasa yang mencintai ilmu. Yang kedua, adanya universitas terkenal seperti Cordoba, Sevilla, Malaga, dan Granada. Yang keempat, kedatangan para ilmuwan dari berbagai wilayah yang membawa ilmu dan buku. Yang kelima, persaingan intelektual antara dinasti Umayyah di Spanyol dan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. Menurut Firdaus, kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, ada beberapa. Pertama, perpecahan dan perebutan kekuasaan. Sejak awal, kekuasaan Islam di Spanyol sering terjadi konflik antar kelompok dan perebutan kekuasaan. Perbedaan etis, golongan, serta perselisihan antar penguasa menyebabkan ketidakstabilan politik. Pergantian pemimpin terjadi sangat sering sehingga melemahkan kekuasaan Islam dan akhirnya memanfaatkan oleh pihak Kristen untuk menyerang. Kedua, kepribadian dan kepemimpinan khalifah. Beberapa khalifah memiliki kemampuan kepemimpinan yang lemah, seperti Hisma II yang masih muda dan kurang mampu mengelola pemerintahan. Kekuasaan banyak dikendalikan oleh tokoh lain sehingga stabilitas politik terganggu. Setelah tokoh-tokoh kuat meninggal, kekacauan dan keberontakan semakin meningkat. Ketiga, munculnya dinasti-dinasti kecil. Melemahnya kekhalifahan menyebabkan wilayah Islam di Spanyol terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Muluk al-Tawaif. Perpecahan ini membuat kekuasaan Islam tidak lagi bersatu dan mudah dikalahkan oleh musuh. Keempat, kesulitan ekonomi. Pemerintahan lebih fokus pada pembangunan kota dan perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi kurang memperhatikan ekonomi. Ditambah lagi adanya gaya hidup mewah para penguasa dan biaya peperangan yang besar menyebabkan keuangan negara melemah. Faktor eksternal. 1. Konflik Islam dan Kristen. Kerajaan-kerajaan Kristen terus melakukan serangan terhadap wilayah Islam. Puncaknya terjadi pada tahun 1492 ketika Granada berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Kristen, sehingga kekuasaan Islam di Spanyol berakhir. Kedua, faktor geografis. Letak Spanyol yang sangat jauh dari pusat dunia Islam membuat wilayah ini sangat sulit mendapatkan bantuan. Selain itu, kondisi iklim yang berbeda juga menjadi kendala bagi orang Arab yang menetapkan di sana. Tamatnya sudah episode tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.